datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 076080. Wang Qiaoan menatap mata Jia Siwen dan merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Untuk apa dia meminta ini? Apakah Anda ingin saya tinggal dan tidur? Bagaimana ini mungkin? Saya bukan orang biasa, dan saya benar-benar tidak bisa menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi, tidur dengannya juga harus merasa aman. Wang Qiaoan tiba-tiba menantikan kalimat berikutnya dari Jia Siwen. Karena kamu bisa berjalan, kenapa kamu tidak kembali ke asrama untuk tidur? Jia Siwen menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, tempat tidurku terlalu kecil, itu benar-benar tidak dapat menampung dua orang yang tidur bersama. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini untuk tidur. Wajah Wang Qiaoan menjadi semakin suram, dia menatap Jia Siwen dan berkata, aku tidak akan tidur di sini. Aku akan kembali ke kamar sekarang. Dengan mengatakan itu, Wang Qiaoan bergegas turun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari pintu. Berjalan perlahan, Jia Siwen menghela napas lega dan buru-buru melambai ke Wang Qiaoan. Siapa yang sangat jarang tinggal bersamamu? Kenapa aku harus tinggal di sini? Aku terpana oleh orang ini. Wang Qiaoan dengan marah berjalan menuju pintu asrama, mencoba meninggalkan asrama. Tetapi ketika dia datang ke pintu kamar tidur, dia tercengang. Dia lupa bahwa di sekolah menengah No. 1 Nanceng, tidak hanya asrama siswa yang memiliki akses kontrol, tetapi juga asrama guru. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa guru yang ingin masuk dan keluar hanya bisa meminta penjaga untuk berbicara. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Bisakah dikatakan bahwa saya telah berada di asrama guru laki-laki sampai sekarang? Jika Anda mengatakan itu, saya khawatir skandalnya akan menyebar ke seluruh sekolah pada hari berikutnya, yang tidak dapat diterima oleh Wang Qiaoan. Dalam keputusasaan, Wang Qiaoan hanya bisa menghentakkan kakinya dan berjalan menuju kamar Jia Siwen. Jia Siwen baru saja berganti piyama dan hendak mandi, ketika dia mendengar ketukan cepat di pintu. Siapa yang terlambat? Mungkinkah itu sapi tua? Tidakkah kamu mencariku untuk menyeberangi ngarai lagi? Jia Siwen membuka pintu dengan tatapan bingung, dan melihat wajah muram berdiri di pintu. Wang Qiaoan. Wang. Apakah kamu tidak kembali ke asrama? Jia Siwen memandang Wang Qiaoan yang berdiri di pintu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Wang Qiaoan memelototi Jia Siwen dengan ganas, dan berkata, kontrol akses pintu kamar, aku tidak bisa kembali, aku akan tidur denganmu sepanjang malam. Tidur di sini bersamaku. Jia Siwen tercengang sejenak, hatinya penuh antusiasme. Tidak bisakah? Aku wanita yang lemah. Maukah kamu membiarkanku tidur di luar sendirian di malam hari? Wang Qiao berkata dengan penampilan yang lembut dan lemah. Sebaiknya kamu masuk dan tidur, gadis-gadis akan masuk angin ketika tidur di luar di malam hari. Jia Siwen berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Qiaoan masuk ke kamar dan berkata, aku mandi dulu, kamu tidak boleh mengintip. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke kamar mandi, terlepas dari apakah Jia Siwen setuju atau tidak. Mengikuti sikap wanita pertama, Jia Siwen hanya bisa duduk di depan komputer dan menyalakan komputer untuk menonton video. Ketika mendengar suara air dari toilet, matanya selalu melirik dari waktu ke waktu, ingin menangkap mata air di kamar mandi. Namun, pintu kamar mandi terkunci rapat, belum lagi itu adalah cahaya musim semi, dan bahkan sosok itu tidak bisa dilihat. Yang dia hadapi hanyalah pintu kayu yang dingin. Jia Siwen segera membuat keputusan dalam hatinya dan akan menemukan seseorang untuk mengganti pintu kamar mandi dengan kaca besok. Setelah beberapa lama, suara air di toilet akhirnya berhenti, dan Jia Siwen menajamkan telinganya untuk mendengar beberapa gerakan. Sayangnya, dia tidak mendengar apa-apa. Pintu terbuka, dan Wang Qiaoan sisiran, yang mengenakan lengan pendek lebar Jia Siwen, berjalan keluar, dengan beberapa tetes air menetes dari ujung rambutnya, wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat menarik. Bahkan pada jarak beberapa meter dari Jia Siwen bisa langsung mencium wangi perawan di tubuh Wang Qiaoan. Jia Siwen tidak pernah menemukan bahwa gel mandinya sangat harum.
Melihat Jia Siwen menatapnya, Wang Qiaoan tiba-tiba tersipu, dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" "Aku akan tidur." Seperti yang dia katakan, dia langsung masuk ke cangkir, menghadap ke dinding tanpa bergerak, seolah-olah dia benar-benar tertidur. Jia Siwen menghela nafas. Bukankah menyiksa untuk memiliki kecantikan yang begitu besar tidur di tempat tidurnya? Jika tidak ada jawaban, maka saya khawatir itu benar-benar Kasim. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin dengan air dingin, tiba-tiba menekan darah di tubuhnya. Ketika dia berjalan keluar dari kamar mandi, Jia Siwen menghela nafas panjang. Dia tidak punya pikiran khusus sekarang. Dia baru saja menemukan tempat untuk duduk dan perlahan menutup matanya. Setelah Jia Siwen memejamkan matanya, dia langsung merasakan aura di sekelilingnya menjadi jelas. Dia dengan rakus menyerap aura di sekelilingnya, dan saat aura mengalir ke tubuhnya, dia bergegas menuju anggota badan Jia Siwen sendiri, terus mengalir ke anggota tubuhnya, memperkuat tulang dan otot anggota badan. Setelah melangkah ke alam pemurnian tubuh, bahkan jika Anda tidak perlu tidur, itu tidak akan berdampak banyak, karena kultivasi itu sendiri adalah istirahat terbaik. Saat anggota badan terus menyerap aura di sekitarnya secara bertahap menjadi kekurangan pasokan, dan Jia Siwen harus memobilisasi aura dari dantian untuk meredam anggota badan. Saat aliran roh berputar 3 kali, Jia Siwen merasakan ledakan rasa sakit di lengan dan pahanya. Dia tahu bahwa penyerapan energi roh oleh tulang dan otot sudah penuh. Dia perlahan membuka matanya dan melihat tangannya. Meskipun ruangan benar-benar gelap saat ini, tangan Jia Siwen memancarkan fluoresensi putih susu. Ini adalah fenomena yang akan terjadi setelah tempering. Ketika dia pertama kali melihat fenomena ini, Jia Siwen sangat takut sehingga dia hampir naik taksi ke ruang gawat darurat, tetapi sekarang dia sudah lama terbiasa. Saya tidak tahu kapan saya bisa meredam 9 lingkaran dengan aura. Jia Siwen bergumam. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, Jia Siwen sangat jelas di dalam hatinya bahwa selama energi roh menahan lengannya selama 9 putaran, dia bisa memasuki alam berikutnya dan melunakkan tubuhnya. Batang tubuh adalah fondasi seseorang. Batang tubuh menjadi lebih keras, yang lebih berguna daripada tulang tungkai. Lagi pula, banyak otot yang mengerahkan kekuatan semuanya ada di batang tubuh, bukan di tungkai. Dia memandang Wang Qiaoan, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, dengan tatapan lembut di matanya. Sepanjang malam berlalu dengan cepat. Ketika Wang Qiaoan perlahan membuka matanya, dia melihat sarapan mengepul di atas meja tidak jauh. Ada bubur, acar, dan bakpao. Dia menggosok matanya, duduk dan menguap. "Kamu sudah bangun." Suara Jia Siwen datang dari samping. Wang Qiaoan menoleh dan melihat Jia Siwen menggoreng telur di depan kompor gas. Aroma samar memenuhi ruangan kecil ini. Wang Qiaoan mengendus dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, "Baunya sangat enak. Anda juga bisa menggoreng telur." Jia Siwen dengan terampil meletakkan telur di piring dan meletakkannya di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya akan memasak banyak hidangan. Ketika saya masih muda, orang tua saya selalu harus pergi bekerja. Saya tidak punya pilihan selain belajar memasak sendiri." Perlahan, saya menjadi lebih dan lebih terampil. Wang Qiaoan memandangi 2 telur rebus yang digoreng sejernih kristal, dan tiba-tiba merasakan rasa lapar yang hebat di perutnya. "Lapar, ayo makan, tidak ada hidangan lain." Jia Siwen berkata, sambil mengangkat bubur. "Sarapan itu sederhana." Wang Qiaoan mengambil sumpit dan dengan hati-hati mengambil sepotong telur rebus. Dia bergerak sangat ringan, karena takut memecahkan kuning telur. Setelah mengambil telur rebus, dia perlahan memasukkannya ke dalam mulut, menggigitnya, dan bergumam, "Ini sangat enak. Telur rebus ini sangat empuk. Kamu menyukainya." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Jia tua, aku akan sarapan." Saat mereka berdua sedang sarapan, Niu Guangyuan mendorong pintu dan masuk dan berteriak keras. Detik berikutnya, Niu Guangyuan melihat Jia Siwen dan Wang Qiaoan yang sedang sarapan. Wajah Wang Qiaoan langsung memerah, dan dia ada di sini untuk sarapan bersama Jia Siwen. Bukankah itu berarti dia tidur dengan Jia Siwen tadi malam? Itu. Saya tidak tahu bahwa Guru Wang ada di sini, maaf,
maaf, kalian berdua tidak datang ke sini sebelumnya. Niu Guangyuan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah berbicara, dia melarikan diri seperti pelarian. Reaksi Niu Guangyuan membuat wajah Wang Qiaoan semakin merah. Dia menatap Jia Siwen dengan sengit. Jia Siwen mengulurkan tangannya tanpa daya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku, kamu harus datang ke sini untuk tidur. Wang Qiaoan sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Jia Siwen, tetapi memikirkannya, Jia Siwen benar, dan pada akhirnya dia masih gagal untuk kehilangan kesabaran. Setelah sarapan, Wang Qiaoan pergi dengan tergesa-gesa. Dia bergegas memberi teman-teman sekelasnya pelajaran pagi. Selain itu, bendera nasional dikibarkan pagi ini, dan kepala sekolah harus hadir. Melihat Wang Qiaoan pergi, Jia Siwen membuka Mal Spike System dan melihat 3 hal melompat keluar. Yang pertama adalah lukisan kuno. Lukisan itu tentang gunung dan pepohonan. Jia Siwen tidak bisa melihat detailnya. Dia hanya berpikir bahwa ketika dia melirik lukisan ini, dia merasa seperti berada di gunung dan menghadap ke gunung dan hutan di bawahnya. Berpikiran terbuka, gelombang kebanggaan mengalir ke langit. Habitat Gunung Fuchun, ini sebenarnya habitat Gunung Fuchun. Jia Siwen bergumam, ini benar-benar lukisan terkenal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Akankah benar-benar muncul di sini? Setelah itu, Jia Siwen melihat item kedua, yang terlihat sangat membumi, dan merupakan berlian yang cemerlang. Ketika Jia Siwen melihat berlian ini, dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya berhenti berdetak. Berlian ini berwarna biru tua murni, seperti laut dalam yang luas muncul di depan Anda. Meskipun hanya menghadap berlian, tetapi Jia Siwen merasa bahwa dia sedang menghadapi laut dalam yang luas. Jantung laut dalam. Jia Siwen bergumam ketika dia melihat berlian itu dengan tercengang. Dia merasa bahwa dunia terlalu gila, dan Heart of the Deep Sea dan habitat Gunung Fuchun sekali lagi hadir. Jika tidak hanya ada satu kesempatan, Jia Siwen benar-benar ingin mengganti dua hal itu bersama-sama. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Kemudian Jia Siwen melihat item ketiga. Dibandingkan dengan dua item pertama, item ketiga ini tidak begitu istimewa, tetapi ketika Jia Siwen melihat item ini, dia masih terkejut. Suara psikedelik. Jia Siwen membuka pengenalan suara psikedelik di tempat yang membingungkan. Setelah membaca pendahuluan, dia tahu bahwa suara psikedelik ini adalah suara monster laut dalam legendaku. Dikatakan bahwa monster laut akan bernyanyi di laut dalam yang tak terbatas, menyeret semua orang di kapal besar ke dalam ilusi, dan membuat mereka saling membunuh. Suara psikedelik ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Jia Siwen tahu bahwa jika menurut catatan pada gulungan kuno misterius itu, seni bela diri semacam ini harus dianggap sebagai seni bela diri Sonic khusus, dan itu juga seni bela diri fantasi paling langka dalam seni bela diri Sonic. Dapat secara langsung membawa orang lain ke dalam ilusi, dan ilusi ini pada dasarnya dikendalikan oleh Jia Siwen sendiri. Selama dia mau, dia bahkan dapat mengendalikan musuh untuk bunuh diri. Tentu saja, ini juga memiliki prasyarat, yaitu, kekuatan mental musuh harus lebih lemah darinya, jika tidak, tidak mungkin untuk menarik ilusi. Melihat ketiga hal ini, hati Jia Siwen sangat sulit untuk dipilih. Lupakan saja. Jangan menekan dengan lebih banyak keterampilan, selama saya cukup baik, saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bayi di masa depan. Apalagi, bahkan jika saya sekarang mendapatkan habitat Gunung Fuchun dan hati Deep Sea, jika orang lain mengetahuinya, aku khawatir itu akan memicu pembunuhan. Sungguh kutukan. Jia Siwen masih tahu kebenaran rasa bersalah. Pada akhirnya, Jia Siwen dengan enggan mengubah suara psikedelik. Setelah membuat pilihan, Jia Siwen tiba-tiba melihat arus hangat mengalir ke tenggorokannya, dan kemudian dia kembali ke keadaan semula. Dia batuk 2 kali dan tidak melihat perbedaan. Saya harus menemukan kesempatan untuk mencoba suara psikedelik ini. Jia Siwen berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Dalam gulungan kuno itu, seni bela diri magis diledakkan dengan cara yang ajaib. Seolah-olah seni bela diri magis bisa tak terkalahkan di dunia, Jia Siwen secara alami ingin mencobanya. Tapi sekarang tidak ada kesempatan untuk mencoba, dia hanya bisa mengendalikan suasana hatinya dan menunggu kesempatan itu datang. Ketika Jia Siwen keluar dari Mal Spike, prompt system terdengar di telinganya.
Ding dong, tugas baru sistem telah dirilis, harap terima pada waktunya untuk tuan rumah, kata sistem itu. Apakah ada misi baru lagi? Mata Jia Siwen penuh dengan kegembiraan. Sebuah misi berarti hadiah yang lebih murah hati. Mungkin Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Jia Siwen tidak sabar untuk memanggil sistem misi. Ketika dia melihat misi baru yang diberikan oleh sistem, dia langsung tercengang. Kelas terbuka terakhir. Itu benar, tugas sistem adalah membiarkan Jia Siwen pergi ke kelas terbuka. Wajah Jia Siwen berwarna hijau. Kalau guru mata pelajaran lain, tidak sulit untuk memiliki kelas umum, tetapi masalahnya adalah dia adalah seorang guru pendidikan jasmani, dan dia juga seorang guru pendidikan jasmani di tahun ketiga. Cukup bagus untuk tetap bisa mengambil kelas pendidikan jasmani. Apakah Anda ingin mengambil kelas umum? Itu hanya mimpi bodoh. Hitung mundur untuk tugas telah dimulai. Harap selesaikan tugas dalam waktu 24 jam, jika tidak, Anda akan dihukum berat. Sistem berkata dengan ringan. Aku mengandalkannya, sistem yang konyol. Bisakah kamu memberi orang normal tugas yang bisa diselesaikan? Jangan membuatku malu setiap saat. Apakah kamu pikir aku beruntung setiap saat? Jia Siwen berteriak dengan marah. Tugas yang diberikan oleh sistem sesuai persis dengan situasi tuan rumah saat ini, dan tidak akan pernah ada tugas yang membuat tuan rumah sulit. Yakinlah tuan rumah, sistem menjelaskan. Jia Siwen tergelitik karena marah, tetapi tidak berdaya dengan sistemnya. Jika bukan karena sistem, dia tidak akan memiliki segalanya sekarang. Lupakan, mari kita coba dulu. Jia Siwen berkata dengan sedih. Tidak ada yang salah di pagi hari. Jia Siwen tinggal di kantor sepanjang pagi, tetapi ketika dia pergi makan siang, dia bertemu Wu Yalin. Wu Yalin memandang Jia Siwen dari jauh seolah-olah dia akan memakan orang. Dan Jia Siwen tersenyum padanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Paru-paru Wu Yalin akan meledak. Dia menatap Jia Siwen dengan sengit dan berkata dengan dingin, "Yah, kamu Jia Siwen. Kamu tunggu aku harus membuatmu berkeliling tanpa makan." Ketika Jia Siwen makan dan hendak duduk, Wang Qiaoan duduk di seberangnya dengan makanan. Dia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Wang Qiaoan begitu berani. Lagi pula, ini adalah tempat umum. Wang Qiaoan tidak akan duduk dan makan dengan seorang guru laki-laki di masa lalu, tetapi hari ini sangat tidak normal. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat apa yang akan datang. Wang Qiaoan melirik Jia Siwen dan berkata dengan lemah, "Seperti itu tadi malam, tidakkah kamu ingin bertanggung jawab?" Jia Siwen kacau dalam sekejap, tetapi dia telah berkultivasi tadi malam, hati nurani surga dan bumi, dia belum melakukan apa-apa. Melihat wajah pahit Jia Siwen, Wang Qiaoan tersenyum dan berkata, "Aku menggodamu." Jia Siwen memandang Wang Qiaoan tanpa daya dan berkata, "Bibi, kamu membuatku takut setengah mati." "Baiklah, saya akan memberitahu Anda bisnis, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke kelas kami untuk kelas terbuka." Wang Qiaoan menatap Jia Siwen dan berkata, "Kelas umum." Begitu dia mendengar kata ini, mata Jia Siwen berbinar. Bukankah ini tertidur dan menemukan bantal? Tugasnya adalah mengambil kelas terbuka. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan kelas terbuka. Sekarang Wang Qiaoan telah mengirim kelas terbuka secara langsung. Wang Qiaoan mengangguk dan berkata, "Ketika kamu memberi pelajaran kepada teman sekelasmu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Teman-teman sekelas sangat menyukai kelasmu, jadi aku sangat ingin kamu memiliki kelas lain. Aku ingin tahu proses kelasmu." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, tetapi cara saya pergi ke kelas sangat sederhana." "Apakah Anda yakin ingin menonton proses kelas saya?" "Ya." Wang Qiaoan mengangguk dengan tegas dan berkata, "Saya sudah mengatakan kepada guru bahasa Mandarin di beberapa kelas lain. Di sore hari, saya mengundang Anda untuk mengajar siswa di kelas 8 dan biarkan semua orang mendengarkan. Jika kelas Anda bagus, maka belajarlah dari Anda." Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata, "Biarkan sekelompok guru Cina belajar bahasa Cina dari seorang guru pendidikan jasmani. Anda benar-benar dapat mengetahuinya. Anda tidak takut mereka mengatakan Anda memiliki masalah otak?" "Tentu saja tidak. Meskipun mereka ragu, mereka masih mau datang dan mendengarkan." Wang Qiaoan berkata dengan serius.
Jika ini masalahnya, maka saya akan lebih menghormati daripada takdir. Di sore hari, saya akan memberikan kelas terbuka kepada teman-teman sekelas saya. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Titik 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 titik. Siang datang dengan cepat. Tepat setelah Jia Siwen memberikan pendidikan jasmani kepada teman-teman sekelasnya, dia membawa teman-teman sekelasnya kembali ke kelas. Di dalam kelas, kipas angin listrik dan AC sudah menyala penuh, namun tetap tidak bisa menurunkan suhu tubuh para siswa. Su Dawei, teman sekelas kelas 8, mengambil buku sebagai kipas dan mengipasi dirinya dengan panik. Aku pergi, panas sekali. Omong-omong, harimau kelas 7 di sesi berikutnya mengatakan bahwa dia akan mengundang seorang guru untuk memberi kita kelas terbuka. Sebenarnya ada guru yang berani datang ke kelas kita untuk kelas terbuka. Beraninya kamu. Ini cukup besar, Su Dawei berkata sambil mencibir. Pemimpin kelas Lin Feng tersenyum. Suatu ketika ada seorang guru yang datang untuk memberi mereka kelas terbuka untuk 8 kelas. Akibatnya, tidak ada teman sekelas yang berbicara di kelasnya selama kelas. Dia menyanyikan pertunjukan satu orang sendirian, dan hasilnya bisa dibayangkan. Belakangan, tidak ada lagi guru yang mau memberikan kelas umum ke kelas 8, sampai sekarang. Sudah lama saya tidak mengambil kelas umum. Saya harap guru ini lebih menarik, kalau tidak jangan salahkan saya karena tidak memberinya wajah. Su Dawei berkata sambil tersenyum. Potong, jika Anda seorang guru yang cantik, saya pikir Anda harus lebih serius daripada orang lain. Lin Feng memarahi sambil tersenyum. Tak lama kemudian, satu persatu guru masuk dari luar dengan kursi di tangan mereka dan duduk di barisan terakhir kelas. Bel kelas berbunyi dengan cepat, dan teman-teman sekelas juga duduk di kursi mereka. Lin Feng melihat bahwa ada seorang guru yang duduk di podium. Guru ini langsung masuk setelah kelas. Setelah masuk, dia bermain di ponselnya dan tidak berniat berkomunikasi dengan mereka. Lin Feng tersenyum menghina, dan berdiri dan berkata dengan marah, yang di atas, kita berada di kelas. Ini adalah kelas terbuka. Anda dapat dengan cepat membuat posisi. Jangan menunggu guru datang dan tidak memiliki posisi. Ini memalukan. Hahaha. Para siswa di bawah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan mereka memandang Jia Siwen satu persatu, dengan senyum sarkasme di mata mereka. Guru bahasa Mandarin di kelas 8 menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mereka melihat ini. Para siswa di kelas 8 seperti bajingan dan sama sekali tidak mematuhi disiplin guru. Tidak peduli metode apa yang digunakan guru, mereka tetap pergi dengan cara mereka sendiri dan ingin makan. Hanya makan, bermain kartu, mengobrol, dan mengobrol. Guru-guru lain mengerutkan kening ketika mereka melihatnya. Mereka tahu bahwa kelompok siswa di kelas 8 ini adalah sekelompok duri, tetapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi begitu sulit untuk dihadapi. Segera setelah kelas dimulai, saya ingin memberi Jia Siwen awal yang baik. Mereka sudah sedikit khawatir tentang bagaimana Jia Siwen harus pergi ke kelas selanjutnya. Jia Siwen mengangkat kepalanya, meletakkan teleponnya di podium, berdiri dan tersenyum dan berkata, haha, teman-teman sekelas, saya adalah guru yang memberi Anda kelas umum, nama saya Jia Siwen. Hah? Bukankah kamu guru pendidikan jasmani kelas 7? Mengapa kamu datang untuk memberi kami pelajaran bahasa Cina? Lucu. Seorang guru pendidikan jasmani juga akan mengambil pelajaran bahasa Cina. Salah satu anak laki-laki yang tampak seperti monyet berkata dengan aneh. Artinya, guru pendidikan jasmani di sini untuk mengajari kita bahasa Cina. Jangan lucu, apa yang sedang dilakukan harimau di kelas 7? Ingin menunda nilai kita. Pria gemuk lain meletakkan pipinya di satu tangan dan berkata dengan jijik. Jangan pergi ke kelas umum, guru pendidikan jasmani akan pergi ke kantor untuk tinggal, tetapi kemudian dampak ujian masuk perguruan tinggi. Biarkan guru pendidikan jasmani membuang waktu kita, siapa yang mampu? Seorang pria jangkung berkacamata duduk di baris terakhir mencibir. Wang Qiaoan, yang duduk di belakang bersiap untuk menghadiri kelas, mendengar bahwa seseorang berani menyebut dirinya harimau betina. Dia segera bangkit dan berjalan di depan pria gemuk itu dengan marah, dan berteriak, kamu membelaku. Pria gemuk itu mendengarkan, berdiri perlahan, menatap Wang Qiaoan dan berkata, apa yang kamu lakukan?
Apakah ada yang harus dilakukan? Pergilah ketika tidak ada yang bisa dilakukan, jangan ganggu saya untuk beristirahat. Ini benar-benar menjengkelkan. Mata Wang Qiaoan hampir bisa membunuh. Di kelas 7, siapa yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini? Siapa yang tidak melihatnya dengan hormat? Jika Anda berani berbicara seperti ini di kelas 7, Wang Qiaoan pada dasarnya akan membersihkannya. Namun, di kelas 8, pria gemuk itu sama sekali tidak takut pada Wang Qiaoan. Dia berdiri hingga ketinggian 1,78 meter, dan ditambah dengan tubuh yang dikembangkan secara horizontal, bentuk tubuhnya hampir 2 kali lipat dari Wang Qiaoan. Dia berdiri di depan Wang Qiaoan seperti bukit, dengan rasa penindasan yang kuat. Li Lei, apa yang kamu lakukan? Duduklah untukku. Apakah kamu berbicara dengan guru seperti ini? Guru Cina dari kelas 8 benar-benar tidak tahan lagi dan berdiri dan berteriak pada Li Lei yang gemuk. Li Lei tertawa meremehkan, dan berkata, "Oh, Lao Liu, kamu mampu menanggungnya hari ini, jadi kamu berani meneriakiku. Apakah gatal baru-baru ini?" Guru Liu dari kelas 8 mengerutkan wajahnya, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Li Lei. Dikatakan bahwa Li Lei bergabung dengan geng di luar sekolah. Terakhir kali, Guru Liu ingin memberi Li Lei pelajaran dan membiarkan dia memperbaiki masalahnya yang menantang. Namun saat pulang kerja malam itu, kepalanya dipukuli sekelompok orang dengan karung. Hidung hitam dan wajah bengkak selama lebih dari setengah bulan sebelum perlahan menghilang. Sejak saat itu, Guru Liu sedikit takut ketika melihat Li Lei, karena takut Li Lei akan meminta seseorang untuk memukulinya lagi. Melihat penampilan Guru Liu yang agak ketakutan, Li Lei mencibir, dan berkata dengan ringan, "Ini benar-benar menakutkan." Dimarahi oleh Li Lei, Guru Liu sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak berani menentang geng di belakang Li Lei. Li Lei melirik Guru Liu, lalu melirik ke sekeliling tubuh Wang Qiaoan, matanya menunjukkan cahaya serakah dan cabul. "Hei, sosok itu benar-benar tepat waktu, aku menyukainya." Paru-paru Wang Qiaoan hampir meledak. Dia menatap Li Lei dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu memiliki kemampuan untuk memberitahuku lagi. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya mengatakan yang sebenarnya. Guru mengajari kami untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini juga salah?" Li Lei mencibir. Wang Qiaoan akan mengalami kejang, dan menepuk bahu Wang Qiaoan dengan satu tangan dan berkata, "Tuan Wang, sudah waktunya untuk kelas. Pergi dan duduk di belakang. Mengapa repot-repot dengan seorang siswa?" Jia Siwen yang berbicara, dan Jia Siwen memiliki senyum ramah di wajahnya, yang membuatnya sulit untuk merasa tidak enak di hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, Wang Qiaoan tidak mudah kejang, jadi dia mengangguk tak berdaya, pergi ke posisi belakang dan duduk. Melihat kepergian Wang Qiaoan, Li Lei mengalihkan pandangan ketidakpuasannya ke Jia Siwen. "Aku bilang, kamu bawang hijau yang mana? Aku tidak melihatnya ketika aku mengobrol dengan guru cantik itu. Benar-benar tidak bermata panjang." Li Lei berkata tanpa basa-basi, "Jika saya membiarkan Anda pergi ke kelas hari ini, bahkan jika saya menasihati Li Lei." Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Namamu Li Lei, kan? Ini waktu kelas, dan aku biasanya tidak peduli padamu, tapi sekarang kamu berada di kelasku, sekarang kamu berada di kelasku." Mencari kematian. Saat dia berkata, telapak tangan Jia Siwen langsung menekan bahu Li Lei, perlahan mengerahkan kekuatan. Pada awalnya, Li Lei tidak merasa banyak, dia berusaha keras untuk menolak telapak tangan Jia Siwen. Tetapi dia segera menemukan bahwa kekuatan yang berasal dari telapak tangan Jia Siwen semakin kuat, seolah-olah sebuah gunung menekan bahunya, membuatnya terengah-engah. "Brengsek, apakah kamu berani membandingkan kekuatan dengan Laozi? Tidak ingin hidup lagi?" Li Lei menggertakkan giginya, mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan Jia Siwen. Tetapi dia ngeri menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tambahkan, Jia Siwen selalu bisa menundukkan kepalanya. Bahkan jika kekuatannya digunakan hingga batasnya, Jia Siwen masih terlihat santai, seolah-olah masih ada banyak kekuatan yang belum dikerahkan. Li Lei tidak bisa bertahan lagi, dia didorong ke bawah oleh Jia Siwen dan duduk dengan berat di kursi.
Bagaimana mungkin kursi kecil itu menopang kekuatan pantat Li Lei? Kursi kecil itu langsung patah, dan Li Lei juga jatuh ke tanah dengan ledakan, berjongkok dengan pantat besar, dan giginya menyeringai kesakitan, dan fitur wajahnya akan disekrup. Mahasiswa Li Lei, mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah kamu baik-baik saja? Jia Siwen bertanya, pura-pura khawatir. Li Lei menggertakkan giginya karena marah. Dia menatap Jia Siwen dan berkata dengan kejam, kamu tunggu aku. Siswa Li Lei, kamu tidak dapat berbicara selama waktu kelas, jika tidak, kamu hanya dapat memintamu untuk pergi keluar. Jia Siwen berkata dengan ringan. Li Lei menatap mata Jia Siwen. Dia sepertinya melihat rasa dingin di mata Jia Siwen. Dia tiba-tiba bergidik dan sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara lagi, karena takut ditangkap oleh Jia Siwen. Setelah mengalahkan Li Lei, tidak ada teman sekelas yang tersisa yang berani membuat masalah, dan duduk dan menatap Jia Siwen dengan jujur. Yah, karena teman sekelas tidak punya pendapat, maka mari kita mulai kelas. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, isi kelas terbuka hari ini sangat sederhana, ini tentang pemahaman membaca, ini tentang perpisahan teman. Oke, teman sekelas, buka kertas yang saya kirimkan kepada Anda. Semua orang membuka kertas yang baru saja dikirim Jia Siwen. Ada artikel di dalamnya, dan isi artikel itu persis seperti yang dikatakan Jia Siwen. Para siswa di kelas 8 melihat artikel ini dan tiba-tiba kehilangan minat. Mereka telah membaca lebih dari 100 artikel semacam ini, tapi apa gunanya? Tidak peduli berapa kali mereka membacanya, mereka tidak dapat memahami adegan dalam artikel tersebut, dan tentu saja itu tidak berguna. Ketika para guru melihat ini, ada keraguan di mata mereka. Topik seperti ini sangat sulit untuk dibicarakan. Jika Anda mengatakannya dengan baik, maka efek dari kelas ini juga sangat bagus, tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang saat ini tidak dapat menyadari perasaan dalam artikel dan ingin membuat mereka merasakan hal yang sama lebih sulit daripada mencapai langit. Oleh karena itu, ketika sebagian besar guru memilih untuk masuk ke kelas umum, hampir tidak mungkin untuk memilih artikel semacam ini untuk menghindari kesalahan di kelas. Mereka tidak menyangka bahwa Jia Siwen akan memilih artikel yang begitu sulit sebagai konten kelas terbuka. Dia benar-benar berani memilih. Guru Liu dari kelas 8 memandang Jia Siwen dengan tatapan terkejut dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar mampu atau hanya memilih secara acak. Saya harus percaya diri, kalau tidak saya akan memilih yang ini. Guru lain mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa yang Guru Jia pikirkan. Hei, saya harap saya bisa belajar sesuatu darinya. Wang Qiaoan juga seorang drummer kecil di hatinya. Dia memandang Jia Siwen dan bergumam dengan cemas, orang ini benar-benar memilih artikel dengan konten semacam ini. Saya akan memilihnya jika saya mengetahuinya. Apakah orang ini benar-benar bersiap? Bisakah Anda bertanya kepada saya apakah Anda mau? Teman-teman sekelas membalik-balik artikel yang diberikan oleh Jia Siwen dengan membosankan, dengan ekspresi tidak sabar di mata mereka. Benar-benar membosankan. Apakah guru ini akan mengajar? Itu tidak berarti apa-apa, dan dia akan memberi kita pemahaman bacaan. Apa kesalahan? Bagaimana Anda mengatakan itu adalah guru pendidikan jasmani? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Lao Liu, dan dia benar-benar meminta seorang guru pendidikan jasmani untuk memberi kami pelajaran bahasa Mandarin. Dan itu masih kelas terbuka. Tidakkah dia malu? Hei, aku punya firasat bahwa kelas ini akan sangat membosankan. Tidur. Apakah ada orang yang pergi ke ngarai? Kecepatan datang, saya sudah membuat tim. Hitung aku satu, hitung aku satu. Aku memainkan urutan teratas. Petarung papan atas mengerti bahwa selama kamu membawaku, kamu akan menang. Aku akan mengirimkannya jika aku tidak memberikannya dalam single. Titik. Para siswa di bawah sudah mengguncang langit, dan mereka semua mengabaikan Jia Siwen di podium. Para guru yang duduk di belakang mengerutkan kening. Siswa-siswa ini bermain ponsel, mengobrol dan mengobrol, membaca novel dan membaca novel. Tidak ada yang memandang mata Jia Siwen. Dan Jia Siwen sama sekali tidak bermaksud mengatur disiplin, dia hanya melihat artikel di tangannya dengan saksama.
Lao Liu mengerutkan kening dan bertanya, Guru Wang, dengan segala hormat, apakah Anda yakin Guru Jia dapat mengambil kelas umum? Jika tidak berhasil, lupakan saja, jika tidak kepala sekolah akan tahu tentang masalah ini, maka saya akan dimarahi. Ya, Tuan Wang, saya rasa Tuan Jia sama sekali tidak memiliki pengalaman di kelas bahasa Mandarin, atau lupakan saja. Guru Wang, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Begitu ada masalah di waktu kelas, jika kepala sekolah mengetahuinya, Anda juga akan bertanggung jawab. Bagaimanapun, masalah ini diangkat oleh Anda. Titik 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 titik. Guru-guru lain memandang Wang Qiaoan satu demi satu, dengan teguran dan peringatan. Meskipun Wang Qiaoan tidak suam-suam kuku untuk pria, dia masih orang yang sangat antusias, dan rekan-rekan lainnya biasanya mencoba melakukan hal-hal yang membantunya, jadi dalam kelompok bahasa, popularitasnya cukup bagus. Wang Qiaoan mengatupkan gigi peraknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jia Siwen dengan wajah tenang, tetapi dia merasakan kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Jia Siwen akan mampu melakukan kelas ini dengan baik. Dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, jangan khawatir, mari kita tunggu sebentar. Saya percaya bahwa Guru Jia pasti bisa melakukannya dengan baik di kelas, dan kita harus percaya padanya. Guru Wang, jika kamu sangat mempercayai Guru Jia, bukankah kamu menyukainya? Guru Liu memandang Jia Siwen di podium dengan sedikit iri dan berkata, pasti. Apakah kamu yakin tidak ada hubungan? Guru Zhou, seorang guru bahasa Mandarin di kelas pertama, bertanya sambil tersenyum. Meskipun Guru Jia mengatakan bahwa dia tidak pandai di kelas, dia tampaknya cukup bagus. Terakhir kali saya mendengar bahwa dia cukup berani untuk melakukan keadilan. Guru-guru ini membuat Wang Qiaoan tersipu dengan kata-katamu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memilikinya. Saya tidak menyukainya. Saya hanya berpikir orang yang berbakat tidak boleh dikubur. Hei, karena kamu sangat percaya padanya, maka kita bisa terus menonton. Guru Zhou memandang Jia Siwen dan berkata, saya harap dia bisa memberi kita kejutan. Guru-guru lain juga berhenti berbicara, dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke Jia Siwen, menantikan kejutan apa yang bisa diberikan Jia Siwen kepada mereka. Meski suara para guru itu tidak berat, Jia Siwen di podium masih terdengar jelas. Ketika dia mendengar Wang Qiaoan berbicara untuk dirinya sendiri, hatinya menghangat. Bahkan ketika begitu banyak orang tidak percaya padanya, Wang Qiaoan masih percaya padanya dengan teguh. Hanya kepercayaan ini, Jia Siwen tidak bisa. Jangan menganggap serius kelas publik ini. Jia Siwen melirik teman sekelas di bawah, dan berkata dengan ringan, teman sekelas, selanjutnya kita akan secara resmi memulai kelas. Sebelum kelas, saya akan membacanya untuk semua orang. Saya harap Anda bisa merasakannya setelah mendengarnya. Setelah berbicara, Jia Siwen mengambil artikel itu dan mulai membacanya. Meskipun ruang kelas agak bising, suara Jia Siwen masih bisa menyebar ke seluruh kelas. Ketika Jia Siwen membaca dengan keras, sepertinya ada keajaiban khusus dalam suaranya, terus-menerus menarik perhatian semua orang. Segera, para siswa yang sedang bermain game dan mengobrol mengalihkan pandangan mereka ke Jia Siwen. Saat mereka mendengarkan pembacaan Jia Siwen, gambar perpisahan seorang teman muncul secara tidak sadar di hati mereka. Emosi sedih menyebar di hati semua orang. Beberapa gadis memiliki mata memerah dengan tetesan air mata kristal di mata mereka. Bahkan para guru yang duduk di belakang pun merasakan sakit di hidung mereka dan mau tidak mau ingin menangis. Seluruh kelas dengan cepat menjadi tenang, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jia Siwen. Mereka semua mendengarkan dengan seksama pembacaan Jia Siwen. Tak lama kemudian, pengajian selesai. Jia Siwen perlahan meletakkan kertas di tangannya dan menatap siswa di kelas. Sebagian besar siswa memiliki mata merah dan tenggelam dalam suasana sentimental dari artikel tersebut dan tidak dapat melepaskan diri. Hanya segelintir siswa yang hanya diam. Jia Siwen berkata dengan lembut, teman sekelas, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan saya membaca dengan keras. Guru, Anda membaca dengan sangat baik. Saya sepertinya telah melihat adegan di mana teman-teman tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Ini seperti menonton film. Seorang gadis berdiri dan berkata dengan samar dengan air mata, mengingatkan saya bahwa saya berpisah dari teman baik saya ketika saya masih kecil. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku juga memikirkan teman-temanku. Kami tidak bertemu lagi sejak kami berpisah di sekolah menengah pertama. Kami dulu bermain bola dan bermain bersama. Sekarang dua sahabat yang dulunya adalah sahabat telah menjadi kemewahan untuk bertemu satu sama lain. Lainnya, seorang anak laki-laki menghela nafas, jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya pasti akan meninggalkan informasi kontak dan alamatnya. Aku memikirkan ayahku. Aku memikirkan saudaraku. Para siswa berebut untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka semua mengatakan apa yang mereka lewatkan. Para guru yang duduk di belakang semuanya terkejut. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Jia Siwen benar-benar dapat membangkitkan emosi semua orang dan membiarkan semua orang berpartisipasi dalam proyek tersebut. Mata Wang Qiaoan menatap Jia Siwen dari dekat, dan matanya penuh kejutan dan kegembiraan. Jia Siwen benar-benar bisa melakukan ini. Selama minat siswa dalam diskusi dapat dimobilisasi, kelas ini dapat dianggap setengah dari keberhasilan. Oke teman-teman sekelas, karena semua orang baru saja mengalami perasaan itu, mari kita lihat topik selanjutnya. Saya pikir topik ini tidak memerlukan template sama sekali untuk Anda, kan? Dikatakan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.